Memotong rambut hanyalah perubahan kecil tapi dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Apa yang terjadi sesuatu ini bukan urusanku. Sih, karena aku adalah seorang yang dianggap makhluk yang dihindari di kelasku. Itu Hime. Serius. Kenapa dia memotong rambutnya ya? Kalian semua duduk di meja masing-masing, pelajaran akan mulai. Harusnya tambahin S untuk shotshot di S ini. Ini sudah kukatakan untuk melepaskan. Aku juga sudah bilang itu adalah peraturan sekolah. Kalau tidak dilepas, pelajaran tidak bisa dimulai. Itu merepotkan semua orang. Aku sudah bilang kan aku tidak akan melepas anting ini. Apa-apa sih yang merepotkan dari anting ini sampai jadi masalah buat kalian? Bukan itu merepotkan. Apa kamu tidak mengerti? Aku tidak bisa memulai pelajaran sampai terus-menerus menegur. Apa? Ini namu. Bukannya sensei yang tidak mau memulai pelajaran. Kalau mau, lakukan saja. Coba jelaskan, kenapa anting itu dilarang? Sejak awal aturan sekolah yang melarang pakai anting itu benar-benar tidak masuk akal. Baiklah kalau kamu bicara sampai sejauh itu aku sudah mengerti. Murid bermasalah yang bahkan tidak bisa menaati peraturan sekolah tidak dibutuhkan di sini. Keluar dari kelas sekarang. Aku tidak bisa copot antingnya. Jadi aku pulang saja. Hei, apakah kau benar-benar akan pergi? Bodoh, ada orang yang benar-benar mau pulang. Sebaiknya kamu duduk dan dengarkan omongan orang dewasa. Semua orang mengatakan hal yang sama. Apakah mereka tidak pernah mendengar ungkapan, masing-masing punya keinginannya? Tunggu Hinamiku. Tekanan dan konformitas kelompok itu konyol sekali. Kenapa hidup begitu sulit? Ketika aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Syukurlah ya, aku sempat juga. Mereka kenapa ada di tempat seperti ini? Jangan pulang dulu, balik lagi. Bersama-sama aku juga akan minta maaf bersamamu. Kamu juga ya. Kau, Dokter juga mengharapkan aku untuk jadi sama seperti yang lain. Kakak sengaja datang cuma buat bilang hal kayak gitu. Lihatlah bagaimanapun aku kan ketua kelas. Aku tidak akan balik ke kelas. Kalau cuma itu urusannya, aku boleh pergi kan? Sebelum pulang ada satu hal lagi. Antingmu bagus banget, kenapa tidak kau lepas? Terserah ini susahku sendiri. Itu sekiranya. Rambutku benar tidak terlalu disukai orang. Ya. Seperti yang kuduga sebaiknya aku tidak memotongnya. Ya. Sama halnya dengan ini. Orang mau model rambutnya kayak gimana juga. Urusan mereka sendiri. Kan? Jadi rambut juga begitu. Kau kalau sudah memotongnya, maka tegakkan dada dan banggalah. Untuk hidangan pembuka, ini adalah terin sayuran musim semi. Terima kasih, ngomong-ngomong. Apa itu terin? Ya. Ah, tidak. Hidangan selanjutnya masih akan berlanjut. Jadi silakan dinikmati dengan santai. Kau tahu banyak juga. Ya, terima kasih. Ini adalah distro Prancis tempat aku bekerja. Maisen, tempatnya tidak terlalu ramai. Tapi pemiliknya adalah ayahku. Ayahku memang menentangnya. Tapi suatu hari nanti aku ingin meneruskan restoran ini. Makanya, saya sudah menjanjikan terinnya. Terima kasih. Beda banget sama suasana di sekolah. Kamu seperti pemuda yang baik.
Ya, kenapa tidak bersikap seperti itu juga di sekolah? Ichigo, Jangan ikut campur. Kamu lagi Ichigo, gadis Miharu yang sekelas denganku. Kami juga bekerja di tempat yang sama. apa-apaan sih kamu itu setelah itu? Aku benar-benar kerepotan. Tahu, teman-temanku juga bilang, atau parah banget loh. Apa? Berisik. Aku tidak salah apa-apa, kan? Lagi pula, mereka cuma bilang, ya baik saja kan? Tidak punya teman di sekolah jadi dia tidak mengerti. Hah, bukan karena aku tidak punya. Cuma aku aja yang tidak membuat teman. Aku tidak suka berpura-pura seorang itu orang lain. Aha, Jangan keras kepala, coba bergaul baik-baik dengan semua orang. sudahlah. Hal seperti itu tidak cocok dengan seleraku. Nah, itu lagi setiap kali kamu menyangkal sesuatu pasti kamu bilang lucu. Padahal kamu belum mencoba sama sekali. Hei Ichigo, jangan bermesraan, tolong bawa ini. Aku tidak bermesraan kok. Hahaha, sepertinya aku bikin dia marah. Mana dia? Aku pergi dulu. Jangan suka menggoda Ichigo terus. Kalau kamu ingin mewarisi restoran dan dengan staf itu penting. Dengar ada pesan dari pemilik restoran. Dari ayah. Besok ada pertemuan penting di kantin. Katanya kamu juga harus ikut. Ah, mendadak sampai harus tutup toko untuk mereka seberapa penting si Ken itu. Padahal aku belum bertemu ayah selama berbulan-bulan. Sudah siap sepertinya pihak yang sudah datang, katanya mereka ada di sebelah jadi suruh kamu menjemput mereka. Ada apa? Kan kelihatannya seperti host pemula. Kau mengejek Tuhan. Kamu kelihatan keren. Kok? Ah, benar juga ayah sudah datang. Ya aku harus cepat-cepat pergi. Iya benar, semangat terus. Tidak apa-apa, apapun yang ayah katakan, aku akan tetap mewarisi Maisen. Ayahku tidak akan berubah. Permisi. Cepatlah dulu. Ya ampun, kau sudah besar sekarang. Ayah, rekan bisnis. Jadi orang ini rekan bisnisnya. Sepertinya dia mengenalku. Tapi siapa dia? Sebenarnya apa yang mau dibicarakan ayah? Kalau sampai menyewa seluruh restoran, pasti ini mempentingkan. Kenapa? Apa kau masih belum memberitahu? Sudah 2 tahun kita mulai membicarakan hal kita. Dengan ini baik-baik ini, Maison akan tutup dalam tahun ini. Hah? Kau juga belum memberikan tahu hal itu padaku. Ayah balasannya apa? Menutup restoran. Kau juga tidak perlu terus melekat pada restoran yang sudah membusuk seperti ini. Jangan bercanda, yang sudah busuk itu kau sendiri. Nah, jangan bercanda, aku tidak akan pernah menutup Maison. Aku sudah memutuskan akan mewarisi Maison. Aku sudah bilang sejak dulu, kan? Sebelumnya, aku pernah bilang padamu untuk tidak menjadi koki. Setelah dari universitas 4 tahun, carilah pekerjaan yang normal. Diam, aku bilang aku tidak akan mengikuti jalur yang ayah tetapkan. Kalian berdua tenang dulu. Namun, bahkan Tumi pun pasti marah kalau tiba-tiba diberitahu kita akan menutup restoran yang penting. Bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal seperti ini tadi. Tiba-tiba apa sih? Maksudnya, hari ini kan kita seharusnya bicara tentang Maison. Bukan, pertanyaan penting yang berkaitan dengan masa depan Maison yang berharga bagi
sih tapi. Oh begitu. Syukurlah. Pertanyaan tadi maksudnya apa? Oh, anak itu lama sekali. Sepertinya dia akan datang sebentar lagi. Ya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Aku Sirahime Sira. Senang bertemu denganmu hari ini. Sirahime, kenapa kau di sini? Aku sedikit kesulitan saat mengenakan gaun. Dan apa-apa, seperti itu, dia tahu keadaannya. Tapi waktunya menjelaskannya. Perkenalkan lagi, aku adalah teman ayahmu, Sirahime Masako. Mari kita bicarakan tentang masa depan. Masa ya. Aku ingin menikah dengan Putri Kurira. Seperti pemuda yang baik. Ya, kenapa tidak bersikap seperti itu juga di sekolah? Ichigo, Jangan ikut campur. Kaburagi Ichigo, gadis Miharu yang sekelas denganku, kami juga bekerja di tempat yang sama. apa-apaan sih kamu itu setelah itu? Aku benar-benar kerepotan. Tahu, teman-temanku juga bilang, atau parah banget loh. Apa? Berisik. Aku tidak salah apa-apa, kan? Lagi pula, mereka cuma bilang, ya baik saja kan? Tidak punya teman di sekolah jadi dia tidak mengerti. Ah, bukan karena aku tidak punya, cuma aku aja yang tidak membuat teman. Aku tidak suka berpura-pura seorang menyinggung orang lain. Aha, Jangan keras kepala, coba bergaul baik-baik dengan semua orang. sudahlah. Hal seperti itu tidak cocok dengan seleraku. Nah, itu lagi setiap kali kamu menyangkal sesuatu pasti kamu bilang lucu. Padahal kamu belum mencoba sama sekali. Hei Ichigo, jangan bermesraan, tolong bawa ini. Aku tidak bermesraan kok. Hahaha, sepertinya aku bikin dia marah. Mana dia? Aku pergi dulu. Jangan suka menggoda Ichigo terus. Kalau kamu ingin mewarisi restoran, bukan dengan staf itu penting. Benar ada pesan dari pemilik restoran. Dari ayah. Besok ada pertemuan penting di kantin. Katanya kamu juga harus ikut. Ah, mendadak sampai harus tutup toko untuk mereka, seberapa penting sih itu. Padahal aku belum bertemu ayah selama berbulan-bulan. Sudah siap sepertinya pihak yang sudah datang, katanya mereka ada di sebelah, jadi suruh kamu menjemput mereka. Ada apa? Kan kelihatannya seperti host pemula. Kau mengejek Tuhan. Lime. Kamu kelihatan keren. Oh, Ah, benar juga ayah sudah datang. Ya aku harus cepat-cepat pergi. iya benar, semangat terus. Tidak apa-apa, apapun yang ayah katakan, aku akan tetap mewarisi myself. Ayahku tidak akan berubah. Permisi. Cepatlah dulu. Ya ampun, kau sudah besar sekarang. Ayah, rekan bisnis. Jadi orang ini rekan bisnisnya. Sepertinya dia mengenalku. Tapi siapa dia? Sebenarnya apa yang mau dibicarakan ayah? Kalau sampai menyewa sebuah restoran, pasti ini mempentingkan. Nabi, apa kau masih belum memeriksaku? Sudah 2 tahun kita mulai membicarakan hal kita. Dengan ini baik-baik dulu. Maison akan tutup dalam 4 minggu. Restoran yang sudah membusuk seperti ini. Jangan bercanda, yang sudah busuk itu kau sendiri. Nabi, jangan bercanda, aku tidak akan pernah menutup myself.
aku sudah memutuskan akan mewarisi Maisan. Aku sudah bilang sejak dulu, kan? Sebelumnya, aku pernah bilang padamu untuk tidak menjadi koki. Setelah dari universitas 4 tahun, carilah pekerjaan yang normal. Diam, aku bilang aku tidak akan mengikuti jalur yang ayah tetapkan. Kalian berdua tenang dulu. Namun, bahkan Tui pun pasti marah kalau tiba-tiba diberitahu kita akan menutup restoran yang penting. Tapi bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal seperti ini tadi. Pacarkan. Tiba-tiba apaan sih? Maksudnya, hari ini kan kita seharusnya bicara tentang Maisan. Pertanyaan penting yang berkaitan dengan masa depan. Maisan yang berharga bagi tidak ada si tapi. Oh begitu. Itulah. Pertanyaan tadi maksudnya apa? Oh, anak itu lama sekali. Sepertinya dia akan datang sebentar lagi. Ya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Aku Sirahime Sira. Senang bertemu denganmu hari ini. Sirahime, kenapa kau di sini? Maaf, aku sedikit kesulitan saat mengenakan gaun. Dan apa-apa, dia tahu keadaannya, pas waktunya untuk menjelaskannya. Perkenalkan lagi, aku adalah teman ayahmu, Sirahime Masako. Mari kita bicarakan tentang masa depan. Maisan, ya. Jujur, aku ingin kau menikah dengan Putri Kurira. Pun, Usulan yang tiba-tiba. untukmu dengan Putri Kurira. Aku ingin kau menikah dengannya. Apa maksudnya ini dasar ayah sialan? Memang aku tidak bilangnya tapi singkatnya dia itu tunanganmu. Dasar sialan. Tui pun tenangkan dirimu dulu. Kini namun, penjelasanmu itu tidak cukup, ini pembicaraan penting. Tahu? Tui pun, ini adalah sebuah perjanjian. Perjanjian. Terus terang saja kami menginginkan Maisan ini. Maisan kenapa? Kenapa? Tui pun, menurutmu seperti apa kehidupan yang ideal? Iya. Kalau dilihat dari orang lain mungkin terlihat seperti aku menjalani kehidupan yang ideal. Sekarang aku memiliki sebuah perusahaan. Cita-citaku bukanlah untuk sukses dalam pekerjaan. Mungkin terlihat egois, tapi yang kuinginkan hanyalah ketenangan dan kebahagiaan sederhana. Aku sudah meminta ayahmu untuk menjual Maisan padamu. Kalau aku sudah pensiun dari jabatan presiden direksi, aku berencana merenovasi tempat ini dan membuka kedai kopi kecil yang tenang. Apa? Kedai kopi? Papa, Kalau begitu, tentu saja aku tidak setuju kalau ditutup tahun ini. Ayah juga kenapa seenaknya sendiri memutuskan begitu. Benar, bagaimanapun juga restoran ini terus merugi, dan tidak mungkin bisa bertahan seperti ini. Kalau restoran ini, yang juga punya hubungan dengan keluarga Sirahime dibeli oleh mereka, Maisan, setidaknya tidak akan berakhir sia-sia. Hubungan apa? Ikatan atau apapun antar Maisan dan tidak tahu. Tapi masa pensiunnya orang tua itu tidak ada hubungannya sama pernikahan. Aku juga tidak berniat menyerahkan restoran ini dengan mudah, tapi Sirahime mengajukan satu syarat. Tui, kau yang akan mewarisi perusahaan Sirahime. Sudah jelaskan. Tidak ada hal yang lebih penting dari ini, kan?
kau akan menikah masuk keluarga menjadi presiden perusahaan berikutnya dan bahkan mendapatkan istri secantik ini. Aku juga jadi tenang sekarang. Sungguh luar biasa. Alasan seperti itu tidak masuk akal. Si Rahime juga pasti ingin menikah dengan orang yang dia cintai. Ya kan si Rahime? Aku berencana untuk menikah dengan Tuikun. Benar kan? Tidak mungkin. Kenapa kau bisa membuat wajah yang menggoda seperti itu? Selamat datang kembali sayang. Mau makan dulu, atau mungkin... Tenang dulu. Bahaya, tapi hampir saja kita bikin anak. Singkatnya, sebagai gantinya menyerahkan Maisan, kau akan mendapatkan perusahaan milik si Rahime dan menikah dengan Rira-chan. Itu berarti sekali mendayung dua burung kena satu langkah dua keuntungan. Bagaimana, Tui? Jangan bercanda. Sekali mendayung dua burung kena apanya? Aku sudah bilang kan, tokon ini akan aku yang meneruskan. Kesepakatan, bagian untungku di mana ha? Dari dulu kalian nyeret-nyeret aku ke urusan egois kalian sendiri. Aku sudah janji sama dia buat melindungi Maisen ini. Bagaimanapun juga, pernikahan atau semacamnya benar-benar mustahil bagiku. Aku keluar sebentar. Ayahku dan juga keluarga si Rahime sama-sama memasang wajah seolah-olah mereka baru saja mempunyai serangga pahit. Padahal aku cuma memilih jalan hidup sendiri. Kenapa ya? Cuma karena menyimpang sedikit dari jalur yang sudah ditentukan aku malah dimarahin. Sepertinya, aku tidak punya pilihan selain berjuang sendiri ya. Tuikun. Ketua kelas, apa kau mengejarku lagi karena kau ketua kelas? Bukan begitu. Tuikun itu bukan orang lain bagiku. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Usulan yang tiba-tiba. Hubungmu dengan putriku Rira. Aku ingin kau menikah dengannya. Apa maksudnya ini dasar ayah sialan? Memang aku tidak bilangnya tapi singkatnya dia itu tunanganmu. Dasar sialan. Pun tenangkan dirimu dulu. Penjelasanmu itu tidak cukup, ini pembicaraan penting. Tuikun, ini adalah sebuah perjanjian. Perjanjian. Terus terang saja kami menginginkan Maisen ini. Maisen kenapa? Kenapa? Tuikun, menurutmu seperti apa kehidupan yang ideal? Iya. Kalau dilihat dari orang lain mungkin terlihat seperti aku menjalani kehidupan yang ideal. Sekarang aku memiliki sebuah perusahaan. Cita-citaku bukanlah untuk sukses dalam pekerjaan. Mungkin terlihat egois, tapi yang kuinginkan hanyalah ketenangan dan kebahagiaan sederhana. Aku sudah meminta ayahmu untuk menjual Maisen padamu. Kalau aku sudah pensiun dari jabatan presiden direktur, aku berencana merenovasi tempat ini dan membuka kedai kopi kecil yang tenang. Apa? Kedai kopi? Papa, Kalau begitu, tentu saja aku tidak setuju kalau ditutup tahun ini. Ayah juga kenapa seenaknya sendiri memutuskan begitu? Dengar, bagaimanapun juga restoran ini terus merugi, dan tidak mungkin bisa bertahan seperti ini. Kalau restoran ini, yang juga punya hubungan dengan keluarga si Rahime dibeli oleh mereka, Maisen, setidaknya tidak akan berakhir sia-sia. Hubungan apa? Ikatan atau apapun antar Maisen dan tidak tahu. Tapi masa pensiunnya orang tua itu tidak ada hubungannya sama pernikahan? Aku juga tidak berniat menyerahkan restoran ini dengan mudah, tapi si Rahime mengajukan satu syarat. Kui, kau yang akan mewarisi perusahaan si Rahime.
jelaskan. Tidak ada hal yang lebih penting dari ini, kan? Kau akan menikah, masuk keluarga, menjadi presiden perusahaan berikutnya, dan bahkan mendapatkan istri secantik ini. Aku juga jadi tenang sekarang. Sungguh luar biasa. Alasan seperti itu tidak masuk akal. Si Rahime juga pasti ingin menikah dengan orang yang dia cintai. Ya kan si Rahime? Ah, aku berencana untuk menikah dengan Tuikun. Bener kan? Tidak mungkin. Kenapa kau bisa membuat wajah yang menggoda seperti itu? Selamat datang kembali sayang. Mau makan dulu, atau mungkin... Tenang dulu. Bahaya, tapi hampir saja kita bikin anak. Singkatnya, sebagai gantinya menyerahkan Maisan, kau akan mendapatkan perusahaan milik si Rahime dan menikah dengan Rira-chan. Itu berarti sekali mendayung dua burung kena satu langkah, dua keuntungan. Bagaimana? Hui. Jangan bercanda. Sekali mendayung dua burung kena apanya? Aku sudah bilang kan, topon ini akan aku yang meneruskan. Kesepakatan, bagian untungku di mana ha? Dari dulu kalian nyeret-nyeret aku ke urusan egois kalian sendiri. Aku sudah janji sama dia buat melindungi Maisen ini. Bagaimanapun juga, pernikahan atau semacamnya benar-benar mustahil bagiku. Aku keluar sebentar. Ayahku dan juga keluarga si Rahime sama-sama memasang wajah seolah-olah mereka baru saja mengunyah serangga pahit. Padahal aku cuma memilih jalan hidup sendiri. Kenapa ya? Cuma karena menyimpang sedikit dari jalur yang sudah ditentukan aku malah dimarahin. Sepertinya, aku tidak punya pilihan selain berjuang sendirian. Tuikun. Ketua kelas, apa kau mengejarku lagi karena kau ketua kelas? Bukan begitu, Tuikun itu bukan orang lain bagiku. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Tuikun, kamu tahu tidak kenapa menara pandang ini disebut dataran tinggi Venus? Dulu di tempat ini, seorang astronom pernah mengamati planet Venus. Katanya, Soalnya dalam bahasa Inggris, Kinsey disebut Venus. Oh, begitu kamu tahu banyak juga. Ya, Karena Venus Dewi Cinta, jadi orang-orang datang ke sini untuk mengikrarkan cinta mereka. katanya pasangan yang menggantung gembok di sini akan terikat selamanya. Romantis banget. Ya, Tuikun, soal tunanganmu itu. Kalau denganmu, Tuikun, aku rasa tidak apa-apa. tidak ha. Kamu juga punya sisi yang kuat, yang tidak kalah dari ayahmu dan benar-benar tahu siapa dirimu. Jangan bohong. Soalnya Tuikun juga keren sih. Kalau kamu mau menikah denganku, aku tidak akan melakukan hal-hal yang bisa jadi beban buatmu. Aku hidup buat untukmu Tuikun. Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan melakukan apapun. Jadi maksudnya, aku juga harus melakukan apapun demi ayah dan mereka. Dari tadi aku dengerin kamu sendiri. Di mana sih perasaan? Pengen nikahnya bagaimana bisa kamu kasih hidupmu ke orang lain, dirimu sendiri. Seperti yang kuduga, kamu tidak cocok sama aku. Kamu itu model, jadi lupakan soal menikah denganku dan cari pria yang lebih baik. Jadi alasan kamu terus ngotot sama aku cuma segitu aja, ya? Lagi pula, kan aku bilang, aku pasti akan mewarisi Maisen itu. Jadi aku tidak bisa menikah. Aku juga. Hah? Aku juga tidak mau nikah. Sudah kulakuin semua ini buat kamu. Masih aja kamu egois. Gara-gara itu, tidak bisa makan masakan itu sedikit pun. Tahu. Selain itu, aku disuruh mendaki gunung seperti ini dengan gaun. Dan banyak serangga aneh yang menjijikan. Yang mana aku tahu. Kalau aku juga bisa hidup tanpa harus menikah, itu malah lebih baik. Kalau dia cowok ganteng sih masih mending. Tapi cuma bocah sok jago gitu.
Lagian, kenapa malah aku yang harus jadi pihak yang ditolak? Hah? Sekalian aja, aku mau ngomong terus terang sekarang juga. Aku tuh orang kayak kamu, yang egois kayak gitu. Aku benar-benar benci kamu. Dasar, begitu dilihat aslinya, ternyata kamu cuma wanita brengsek. Aku juga tidak mau dibilang begitu sama si pembuat masalah. Pokoknya, pernikahan itu batal. Ayo, pergi, ke ayahmu bilang aja yang ngarang-ngarang. Tunggu dulu. Sudah berkali-kali aku bilang, aku tidak mau pernikahan ini dibatalkan cuma karena alasan pribadi kamu. Ini bukan cuma masalah aku sendiri. Dengar ya, apa kau ini anjing? Perintah orang tua itu tidak harus kamu turutin mentah-mentah. Aku tidak mau ngomong hal egois kayak gitu. Tolong, gimana caranya biar kamu mau dengar aku? Iya, kamu serius mau mengucap janji cinta sama aku, yang kamu benci banget ini, Kak. Cobalah bersumpah cinta padaku di hadapan Venus. Cinta untuk si bocah ini. Bisa tidak? Kalau tidak bisa bilang, ya ceritanya selesai di sini. Cuman, dengan ini, kamu bakal nurut kan? Kamu anak nakal nomor 1 di sekolah, ya?